berada, langsung dikepung, diajar lagi dan sayonara for Iko. Sayonara for Iko. Kita tentunya hari ini di Bermuda. Jadikanlah turnamen Free Fire ini bukan sekedar tontonan tapi juga tuntutan, di mana kita bisa belajar melalui gameplay yang ditunjukkan dari para pro player. Satukan dukungan kita dengan hashtag FFindo bersatu. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Aku minta kebaikan kalian untuk subscribe channel ini, share video ini, serta berikan komentar kalian ya. Ditunggu highlight-highlight selanjutnya. Oke sayang, haha, hayu, gas kencu. Ya, yang mana? Wow, Dari pesawat. ada apa tuh Julia, bisa lihat gak sih? Aduh, langsung turun ke arah Shipyard dari EVOS Divine sama Eko Esports. Oke, di mana satu orang Sam 13 tentunya bakal mengamankan objektifnya sebagai orang terakhir, dan 3 orang kali ini diutus untuk memberikan dampak yang sangat positif tentunya untuk EVOS, di mana Bion sudah berhasil mendapatkan MP5-nya kali ini. Julia membagi posisinya menjadi orang belakang Shipyard. Menjadi orang belakang Shipyard, karena kalau misalnya gua mereview ke hari-hari sebelumnya melihat permainan dari Bion sendiri, dia lebih sering bermain dengan granatnya ya. Jadi mungkin dengan jarak yang cukup jauh itu akan menjadi lebih efektif lagi untuk seorang Bion. Kemudian di depannya ada Mr. 05 yang coba untuk memasang badan terhadap Eko Esports. Sudah ada tembakan yang dibuka itu Skyla? Yes, sudah ada tembakan juga yang mulai dirasakan oleh Mr. 05 dan tidak melakukan medikasi, yang artinya teman-teman dari EVOS bermain secara kurang jumlah dan juga mereka tidak memiliki resource yang cukup. Ini bakal menjadi sangat berbahaya karena kalau lu lihat dari Iko sendiri, mereka selain berempat mereka sudah membagi posisinya dengan sangat baik. Ada flanking dari 2 orang teman-teman Iko, bahkan 1 orang sudah mulai menarik ke belakang untuk setidaknya mengamankan placement kalau bad case happens. Yes, betul sekali. Dan kalau kita ngomongin tentang Shipyard, ini daerah yang cukup luas dengan resource yang lumayan banyak, yang mana akhirnya dari kedua tim bisa sama-sama untuk mendapatkan resource yang cukup, at least untuk melakukan early team fight ya. Jadi menurut gue ini dalam segi senjata mereka balance lah, dan entah kenapa tiba-tiba dari teman-teman EVOS Divine decide untuk ya udah kita move aja ke arah Bullseye, karena kalau kita lihat dari kemungkinan untuk melakukan team fightnya lumayan beresiko tinggi dengan banyaknya juga obstacle-obstacle yang membuat bingung satu sama lain ya Skyla. Ya, dan tentunya ini menjadi satu poin yang sangat penting. Mungkin kalian nggak berpikiran seperti kenapa nggak langsung ditabrak. Mungkin objektif dari EVOS sendiri bukan ke arah menabrak ya, tapi ke arah rotasi dari Iko yang memperlambat mereka sampai mereka bisa berada di peak powernya. Yes, betul sekali. Maka dari itu tadi tidak terjadi team fight, walaupun sebenarnya udah ada tembakan yang dibuka. Kalau menurut gue itu hanya seperti tembakan peringatan, memberitahu bahwa Eko Esports udah punya senjata juga gitu. Mereka jadi udah ready ya. Udah ready. Jadi kalau misalnya tim EVOS Divine mau nabrak, kemungkinannya resikonya juga 50-50. Jadi belum pasti untuk arah EVOS Divine itu sendiri. Ya, teman-teman dari West Bandit harusnya. West Bandit sendiri memiliki drop di daerah Rim 6 Village, dan dengan resource yang sangat cukup kali ini ternyata EVOS Mr. 05 sudah benar-benar di take down. Apakah bakal coba diselamatkan oleh seorang Abax yang sudah siap menggunakan motornya kali ini? Apakah bisa diselamatkan? Karena ternyata cukup berbahaya, 4 orang sekaligus, tapi tembakan dari belakang juga sudah mulai dirasakan. Covering fire oleh teman-teman dari Iko dan juga EVOS sudah saling dirasakan. Ada juga yang namanya Chrono di pop out langsung oleh seorang Kiba. Mundur terlebih dahulu dan melakukan setup ulang tentunya Julia. Oke, melakukan setup ulang, tapi tadi adalah salah satu move yang cukup bagus tentunya untuk teman-teman dari Eko Esports ke arah EVOS Divine untuk setidaknya membuka. Oh my god, ternyata dari belakang ada satu flanking yang luar biasa dari Sam 13 kali ini. Bakal coba untuk menghancurkan wall yang ada di depan. Dirasakan tembakan juga dari belakang, dari 2 arah sekaligus, dan kali ini ternyata Iko masih cukup kuat untuk bertahan. Tapi gak bakal tinggal diam karena Mr. 05 juga udah mulai masuk ke dalam menggunakan satu wallnya. Coba untuk dibakar terlebih dahulu. Tembakan demi tembakan sudah dirasakan dulu juga sudah sekarang kali ini, dan langsung coba diajar lagi. Coba untuk mencari mana lawannya berada. Iko 1 orang sudah terkena down, menyisakan 3 orang lagi yaitu Koja, Gujai dan juga Dudes, tapi granatnya berhasil menumbangkan. Dudes kali ini 1 lawan 3. Apakah bisa memberikan satu play untuk membalikan keadaan? Karena Bion bakal coba untuk masuk langsung dengan satu alok yang di pop out, bakal mencari di mana lawannya berada. Langsung dikepung, diajar lagi dan sayonara for Iko Esports. Yes, dari Iko Esports harus mengucapkan selamat tinggal tentunya untuk round pertama, karena berhasil ditumbangkan di posisi ke-12 oleh EVOS Divine setelah pertempuran yang cukup panjang, di mana satu counter attack dari Sam 13 aja itu bisa membuat game changing. Ya, dan kalau lu lihat sebenarnya semuanya ini berawal dari teman-teman Iko yang melakukan flanking, tapi pembahasannya bakal motorcycle ya. Yes, memberikan satu distraksi menggunakan motorcycle ini adalah salah satu
cara untuk mendelay pergerakan dari arah musuhnya sehingga membuat musuhnya konsentrasinya mulai terbagi terhadap suara motornya, memikirkan ini kira-kira motorcycle-nya bakal gerak kemana, dan itu memberikan space untuk mereka melakukan regroup atau melakukan setup ulang tentunya. Iya, dan kali ini justru Bung Skyla, bisa kita lihat udah terjadi penumpukan antara masing-masing tim yang bisa kita bilang ini adalah tim-tim terkuat yang saat ini berada di FFML Season 5, yaitu ada SES Alphaing, ada Island of Gas, dan juga EVOS Divine dan GPX Esports. Wah, kali ini tersisa 9 tim dan juga 34 orang yang hidup. Sementara EVOS Divine, sang pemimpin klasemen, mereka masih lengkap 4 orang dengan segudang resource yang sudah mereka miliki karena sudah membegal pergerakan dari Iko. Kang Begal ya, macan kita jadi begal ternyata. Kali ini kita lihat dari segi resource sangat-sangat unggul untuk EVOS Divine sendiri. Namun kita lihat teman-teman dari Island of God sendiri, mereka udah menguasai beberapa area yang bisa gue bilang menang secara grounding ya, dimana mereka menangkan high ground yang akhirnya visionnya jadi lebih luas lagi ke arah EVOS Divine ataupun SES Alphaing dan juga GPX Esports. Ini membuat teman-teman dari EVOS Divine tidak boleh terlalu ceroboh melakukan daerah pertahanan yang sudah dibuat oleh SES dan juga IOG. Harusnya mereka masih cukup aman, dan kali ini ada juga upaya untuk menghidupkan teman-teman Kings, yaitu Kezel yang coba untuk bertahan di atas Clock Tower. Dan kita bisa lihat juga ada Raf yang sudah ditembaki oleh teman-teman dari EVOS Divine, dihajar oleh 4 orang sekaligus, bahkan coba dihujani peluru lebih lanjut lagi, tapi masih ada satu grounding yang bisa dimanfaatkan. Yes, masih ada satu grounding yang masih bisa dimanfaatkan. Namun kita lihat juga dari EVOS Divine kali ini harus sedikit lebih bersabar, karena sebenarnya kalau misalnya mereka mau masuk ke circle atau ke zona yang lebih aman, di depannya udah ada tim-tim yang siap untuk menyambut mereka. Kalau misalnya menurut gua pribadi, pandangan gua, kalau SES Divine pengen lebih aman lagi, mereka coba muter aja ke arah kiri atas. Tapi kalau misalnya mereka mau lebih barbar lagi, mereka bisa join di partinya Island of God dan juga SES Alphaing, dan mungkin itu bisa menjadi satu hal yang menguntungkan ketika mereka bisa steal kill. Ya, dan kali ini teman-teman dari EVOS justru tidak menggunakan vehicle yang mereka miliki, dan mereka sudah dihujani peluru oleh teman-teman dari seorang SES Alphaing. Satu orang bocil berhasil di pick off oleh seorang Bion menggunakan M79-nya. Satu tukar satu. Sam 13 mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya, di mana Thanos bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Sam 13 bermain dengan sangat agresif, bahkan kali ini Kedai sudah diajar berkali-kali, dan justru satu orang bakal coba untuk ditumbangkan juga, tapi ternyata ada IOG yang bakal menjadi orang ketiga dan join to fight juga. Satu orang sudah berhasil ditumbangkan, yaitu Kedai 23. Satu mini pelontar yang dilemparkan juga. EVOS Sam 13 cukup sekarat dan menyisakan 3 orang aja dari teman-teman EVOS dan juga SES Alphaing. Yes, betul sekali. Namun satu player berhasil terknock di sana. Satu orang Bion ditukarkan dengan 2 player dari SES. Kali ini kita lihat Mr. Kosovar terlalu depan juga untuk masuk ke arah dalam, Skyla. Yes, terlalu cepat untuk EVOS kali ini. Mereka bakal coba untuk mencari lagi di mana lawannya berada, tapi bukan menjadi satu hal yang menarik untuk teman-teman SES karena mereka juga butuh poin. Mereka bakal mencari di mana lawannya berada. Sudah ditembakkan, dan justru Sam 13 bakal coba untuk mundur dulu bersamaan dengan seorang Abax. Oke, akan coba untuk holding dulu kedua player yang tersisa dari EVOS Divine, di mana di terowongan ini agak sedikit riskan kalau mereka ingin melakukan pergerakan. Hampir aja Bocil bisa di knockdown, tapi Abax bakal coba untuk maju terlebih dahulu mencari informasi di mana lawannya berada. Sementara Jojo dari belakang, sang sharpshooter bakal coba menahan pergerakannya, langsung mencari lagi, diras langsung, dihajar langsung. Bocil sudah berhasil di knockdown, kali ini menyisakan 2 lawan 2 antara Abax dan juga Sam 13. Sam 13 yang berhasil mendapatkan satu orang lagi, dan kali ini seorang Jojo sudah tidak bisa berbuat banyak karena dia sudah dihalangi oleh glue wall yang dibuat oleh benteng pertahanan EVOS. Langsung diajar tentu saja, dan itu dia dari belakang masih ada Thanos, dan that's the end for EVOS Divine. SES Alphaing dengan 3 poin eliminasinya. Wow, padahal tadi move yang sangat cantik loh dari Mr. 05 ketika dia naik ke arah mobil untuk dapetin satu player. IOG apakah bisa bertahan? Ternyata tidak, karena di round pertama kali ini Buya didapatkan oleh teman-teman IOG. Island of God. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. And yes, this is it. Kalahari kita bisa melihat bagaimana pembagian dari pesawat masih cukup adil kali ini. Teman-teman dari Iko apakah bakal turun ke daerah Shrines? Karena pergerakannya mereka mulai mendekat ke daerah Shrines. Dan justru teman-teman dari Evo sendiri, mereka sudah bersiap nampaknya untuk menyambut siapapun yang coba untuk mendekat. Wah, langsung belok Bun. Waduh. Tadinya udah searah, tiba-tiba belok nih teman-teman dari Eko Esport nih. Gak jadi tabrak-menabrak lagi. Mungkin dari Eko Esport sendiri tadi sudah mencoba melakukan
penabrakan di round pertama ya, tapi dirasa tidak maksimal. Akhirnya mereka ya udah, kita harus cari poin sebanyak-banyaknya, minimalisir kesalahan. Jadi di round kedua mereka coba untuk melakukan permainan yang lebih maksimal dan berbeda lagi dari round pertama. Atau mungkin juga skenarionya adalah teman-teman dari Iko ini coba menghindar dari teman-teman EVOS yang dari awal itu bermain agresif. Mereka tidak mau drop zone mereka ditabrak langsung, jadi akhirnya mereka berupaya untuk berpaling ke daerah shrine. Sekarang kalau kita ngomongin teman-teman dari Iko sendiri, mereka kan biasanya di daerah Council Hall kan, dan mungkin mereka berpikiran, waduh, ini kayaknya EVOS bakal coba untuk ke arah kita nih. Tapi ternyata tidak. Kali ini Mr. 05 bakal coba mencari lagi di mana lawan yang sudah melakukan open fire, dan ternyata teman-teman dari EVOS langsung berhasil mendapatkan satu orang, yaitu seorang Kucai. Kali ini gak buang-buang waktu, gak pakai lama, first blood didapatkan oleh seorang Bion. Oke, dengan waktu yang sangat cepat, Kucai atau orang terbelakang dari Eko Esports yang kita tahu selalu melakukan pega fire terhadap teman-teman Eko Esports, akhirnya harus menjadi orang pertama yang tumbang di tangan EVOS. 2300 ini setara dengan dapetin 10 kill atau lebih gitu. Tapi balik lagi, dimana kalau ngomongin masalah Iko sendiri, mereka bertahan di daerah panggung-panggung kematian, tapi mereka nggak punya resource yang cukup, Julia. Iya, mereka nggak punya resource yang cukup. Mereka cuma unggul secara vision aja tentunya ke arah tim-tim lain. Apalagi mengingat mereka sekarang kekurangan manpower ya. At least mereka harus lebih berhati-hati lagi. Mungkin peluang untuk mereka adalah ketika mereka bisa menculik salah satu player dari tim lain, lalu mereka dapetin kesempatan untuk sama-sama unggul dalam segi manpower, lalu mereka melakukan team fight, baru deh mereka bisa recover lagi dalam segi resource mereka. Ya, bisa recover lagi dari segi resource-nya mereka. Dan kali ini EVOS Divine sendiri berhasil mendapatkan Skybeams juga. Oh, Skybeams. 2 poin eliminasi tentunya menjadi investasi poin yang sangat baik dan juga sangat dibutuhkan oleh EVOS untuk memperjauh gap yang dimiliki dengan teman-teman dari Iko. Yes, membalas round pertama ya tadi dari EVOS Divine, di mana yang menurut mereka resiko kemenangannya tidak cukup tinggi. Karena kalau kita lihat tadi dari NXL sendiri, mereka dapat tempat yang masih belum enak dengan kampung yang cukup minim, yang mana mereka yakin kayaknya kalau kita team fight ini gak akan bagus-bagus banget. Tapi kalau kita dari circle-nya, ternyata dari NXL sendiri masih ada di zona yang cukup nyaman. Masih berada di zona yang cukup nyaman. Mereka masih berada di pinggiran zona selanjutnya. Tapi dari EVOS sendiri menurut gua nggak jadi kabar yang cukup baik. Mereka nampaknya mereka mendengar apa yang kita bicarakan. Langsung kedengeran kayaknya nih. Coba menggunakan vehicle-nya, dan kalau lu lihat kali ini dari segi resource-nya mereka juga punya cukup banyak medkit, sementara Abax cuma punya 2. Dari Mr. 05 mereka dia punya 9 medkit dan 12 glue wall. Wow. Dalam segi resource untuk seorang Mr. 05 di sini mereka udah mendapatkan resource yang sangat baik menurut gua, udah siap banget sih harusnya untuk melakukan team fight. Namun karena mereka ada di luar zona walaupun zona kali ini, tapi yang gua jadi menarik adalah itu NXL kali ini bakalan ketemu harusnya sama Eko Esports ataupun nanti dengan GPX di satu jalur rotasi yang sama nantinya. Atau ketika mereka mau masuk ke zona selanjutnya itu masih ada teman-teman. Sementara di sisi lain ternyata Eko Esports berhasil memulangkan tim NXL di posisi ke-12, Kayla. Iya, dan kali ini ada seorang Guns yang coba terus menembaki glue wall yang sudah dibuat oleh Aura, sementara EVOS 2 orang sudah ter-crackdown kali ini. Apakah bisa bertahan dari gempuran teman-teman First Riders di mana ada tembakan yang berhasil menembus pertahanan mereka, menyisakan satu orang aja, di mana Souza mulai bergerak untuk melakukan satu inisiasi reviving terlebih dahulu, tapi Darko coba untuk melanjutkan peperangannya. Abax sudah ter-knockdown, menyisakan satu orang yaitu Mr. 05 melawan 2 orang sekaligus. Apakah bisa? Tapi ternyata tidak cukup kuat karena First Riders berhasil menumbangkan EVOS Divine di posisi ke-10. Hasil yang masih kurang maksimal didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Divine kali ini di round kedua, sementara rival mereka itu Eko Esports kali ini masih bertahan dengan 4 poin eliminasi. Skyla, apakah ini akan menjadi peluang untuk Eko Esports di area RRQ Hide? Harus benar-benar ditahan dulu kali ini, Skyla. Ya, dan justru Aura yang mendengarnya ada peperangan di daerah selatan, mereka coba untuk bergabung dan langsung disambut oleh teman-teman SES kali ini. Tapi West Bandit gak bakal menurunkan temponya, walaupun 2 orang sudah ter-knockdown, tapi masih menjadi ancaman untuk teman-teman Kings yang masih lengkap 4 orang. Coba mencari di mana lawannya berada. Alpha coba untuk menahan pergerakannya dan tidak bisa menyisakan 1 orang aja dari teman-teman Kings kali ini. Baik, Heyu bakal coba untuk menahan pergerakan 3 orang sekaligus. Apakah bisa? Satu prediction tapi masih gagal, dan ternyata disisit Buya for First Rider. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Ke round
ketiga kita kali ini Purgatory. Dimana kali ini untuk garis pesawatnya berbeda dengan 2 round sebelumnya. Tadi 2 round sebelumnya garis pesawatnya agak sedikit kurang adil, namun kali ini bisa gua bilang ya lumayan adil lah untuk Purgatory kali ini. Iya, dan ternyata antusias yang sangat luar biasa untuk orang-orang yang ada di studio ya Bu ya. Parah, nggak kalah kayak kemarin sih. Ini yang kemarin FFA yang nonton puluhan ribu itu masih kalah sama yang di sini. Kemarin ada 30 orang yang nonton juga dan Kalah itu ya? kalah banget Yang sih. hari ini lebih rame dan lebih pecah lagi ya. Parah hari ini sih, parah banget pokoknya. Kacau ya. Kacau. Tapi kita lihat kali ini teman-teman dari Sets Alpha Inc sudah turun di area blue zone di Skyla, yang mana dia mainnya konsisten, team fight-nya selalu stabil. Terus mereka sekarang turun di blue zone yang mana akan Bergerak mendekat ke arah teman-teman NXL. Dan kali ini juga EVOS yang sudah mendengar adanya tembak-tembakan bakal join to fight. Satu orang Irazor berhasil di pick off oleh seorang Darkol kalau gua nggak salah tadi ya. Iya, Darkol. sama Darkol, dan harus kehilangan salah satu playernya dari NXL, akan sedikit pincang kali ini. Dan gue yakin akan menjadi malapetaka ketika EVOS Divine coba masuk, namun ada pertempuran yang terjadi kali ini Skyla antara Eco Esport dan juga GPX Esport tadi ya. Ya, di mana teman-teman dari Iko sendiri mereka nggak mau menurunkan temponya. Mereka tahu mereka membutuhkan poin elimination. Mereka berdekatan banget, Julia. Ya mereka deketan banget, dan padahal ini masih zona keberapa ya? Zona kedua, tapi kita lihat semua tim benar-benar berbondong-bondong udah langsung coba ngamanin daerah yang aman di dalam circle. Tapi kita lihat kali ini dari EVOS Divine sendiri, Sam 13 seperti biasa masih coba untuk melakukan split position, di mana dia akan menjadi orang terakhir atau orang paling belakang yang coba untuk backup teman-temannya, atau bahkan menjadi orang paling depan yang membukakan jalan. Wow, Kali zona ini EVOS. zonanya menjadi milik EVOS Divine. Tapi apakah mereka kali ini satu orang lagi yaitu seorang Iko mulai bergerak masuk ke dalam, bakal coba untuk dihajar. Satu orang sudah terknockdown yaitu seorang Kiba, tapi nggak bakal berhenti sampai di situ aja karena granatnya masih bakal menghujani teman-teman dari First Riders. Langsung dihajar menggunakan satu jump shot yang luar biasa. Souza bakal coba untuk disambut, menyisakan 2 orang dari Iko yaitu Ucai dan juga Dut. Bahkan Dutset sudah ter-take down. Apakah bisa? Ternyata tidak, karena Iko harus pulang di posisi ke-8 dan First Riders masih lengkap 4 orang. Oh no, Eco Esports, ada apa dengan kalian? Lagi dan lagi hasil yang kurang maksimal kali ini untuk Eco Esports yang harus posisi ke-8 dengan setup yang gue bilang tadi. Mungkin dari Eco Esports sendiri tidak menyadari adanya flanking yang dilakukan. Namun kita move lagi nih dari Sesalvai, ternyata udah mulai ribut aja Skyla. Yes, di mana teman-teman dari Aura dan juga EVOS sedang melakukan baku hantam. Tapi kali ini kita bakal melihat terlebih dahulu Ses yang sudah bertemu dengan Rebellion yang menyisakan seorang Sidro aja yang terlihat. Bakal coba untuk bertahan, dihujani peluru, 4 tim, 4 orang. Maksud gue bakal langsung ditembakin dan coba untuk bertahan lagi. Di mana RBL ternyata tidak cukup kuat untuk menahan pergerakan dari teman-teman Ses Alpha Inc. Wow. Aura kali ini bakal coba menahan 2 tim sekaligus, yaitu First Riders dan juga EVOS Divine. Oh my god, EVOS Divine menghadapi banyaknya tim yang ada di sana, Aura Ignite, GPX, dan mereka masih bisa untuk nyayur farming kill sebanyak mungkin Skyla. Iya, dan kali ini seorang Bion dengan granat yang berhasil mendapatkan 1 orang, dan NXL berhasil ditumbangkan lagi dan lagi oleh Ses Alpha Inc. Ini adalah Ses yang gue kenal, dan kali ini Bion bakal coba untuk menghujani peluru lagi ke daerah bawah menggunakan satu frag grenade ya dengan sangat baik. Darko sudah terpick off oleh seorang Rosman, tapi Bion bakal menjadi orang yang mencoba melakukan setup granat terlebih dahulu, Julia. Wah ini sih seru banget. Kalau lu lihat dari EVOS Divine, kalau misalnya mereka coba untuk maju, mereka akan El Clasico sama Ses Alpha Inc. Tapi nggak dibiarin lolos begitu aja. 2 tim yang ada di bawah mereka, yaitu ada Aura Ignite juga yang sudah siap untuk diletakkan oleh teman-teman dari EVOS Divine. Namun kita First Riders, oh my god, 11 poin eliminasi. 11 poin eliminasi, dan kali ini mereka masih coba untuk memberikan perlawanan terhadap teman-teman EVOS yang berada di tengah-tengah zona selanjutnya. EVOS di posisi yang tidak mereka inginkan karena seorang kapten berhasil ter-take down, tapi dari kejauhan Guns berhasil menggunakan satu senjatanya menumbangkan seorang Souza. Abax kali ini mendapatkan seorang Lozi, menyisakan 3 orang aja. Bion harus ter-knockdown di sana oleh seorang Thanos dari belakang. Masih bisakah diselamatkan oleh seorang Abax? Tentunya masih bisa. Ses secara perlahan tapi pasti mereka mulai mendekat dengan grounding yang lebih tinggi. Dan Abax ya berhasil di pick off oleh seorang Gedai kali ini. Gak bisa berbuat banyak, menyisakan 2 orang aja dari masing-masing tim, yaitu Aura dan juga EVOS. Legit sekali tembakan yang masuk ke arah seorang Abax, di mana setelah menyelamatkan Bion, akhirnya Abax pun harus rela untuk dipulangkan ke lobby. Namun tidak sampai di sana saja. Gedai kali ini coba untuk mempick off salah satu player tim EVOS Divine, di mana sudah mulai langsung disabri aja sama seorang Bocil. Tembakan tapi ternyata Bocil pun harus dijatuhkan. Orang kedua
dan tidak berhasil di Circle 5 dan EVOS Divine harus puas di posisi ketiga. Yes, harus cukup puas dan kali ini menyisakan 2 tim aja yaitu Seth dan juga Aura. Aura nggak bakal menyanyiakan kesempatan kali ini karena mereka sudah tahu lawannya hanya ada di depan mereka. Bakal dikomit, Adrian untuk berputar. Duel yang sangat baik tapi 4 orang dari Seth terlalu kuat dan that's it. Buya for Seth, Alpha Ing. Oke, diam tidur katanya. Bobo aja, nggak Bobo usah ikut cantik. perang. Satu gitu kan. wajib hari ini panutanmu kuratain bos. Aduh. Biasa. Dan di sini Putri sudah bersama Abu. Halo Abu. Halo Kak, Apa kabar? baik. Baik, luar biasa. Pastinya Abu di sini akan mendukung EVOS ya pastinya ya. Iya pasti. Iya. Menurut kamu Abu, harapannya buat EVOS apa sih? Harapannya ya semoga EVOS bisa juara. Amin. Luar biasa. Coba dong kasih semangatnya buat EVOS. Semangat terus buat EVOS, semoga bisa juara. Luar biasa. Terakhir, menurut kamu Abu, EVOS hari ini dapat berapa Bu ya? 2 kali ya, 2 kali. Mantap, 2 kali cukup lah ya Abu ya. Luar biasa. Oke, semangat ya Abu, semangat yuk teman-teman yuk. Luar biasa kan? Keseruannya nggak kalah kan? Ini karena kita sudah di hari penentuan di final week. Luar biasa. Abu, menurut kamu EVOS bakal jadi juara nggak di season kali ini? Yakin 100%. Gimana? Yakin Yakin, berapa persen? 100%. Asik 100% tuh. Pokoknya EVOS harus kasih permainan terbaiknya. Dan tak lupa juga ke-12 tim yang bertanding hari ini harus kasih permainan terbaiknya. Luar biasa. Ada yang mau disampaikan nggak sekali lagi buat tim EVOS, player terutama yang bertanding hari ini? Semangat terus buat Regi. Biar jadi mau skill lah, nge-kill terus. Mantap, tepuk tangan dulu yuk buat kita semua yuk. Coba dong kita tes ombak sekali lagi ya, suaranya semangatnya yuk. Free Fire, Survivors, semangatnya luar biasa. Oke, kita lanjut ke round ke. Runway to 0, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway to 0. Akankah Eko Esports dan juga EVOS Divine turun menjadi tim terakhir di arah penentuannya? Apakah ya? Apakah? Ini judulnya adalah apakah, dan tentunya menjadi sangat leluasa untuk beberapa tim seperti Aura sendiri yang tidak punya banyak pertimbangan. Mereka hanya gimana caranya bisa finish di posisi top 5. Ya. Mereka bertahan untuk dapetin poin yang cukup banyak dan bertahan di divisi 1. Betul, yang Justru penting yang bertahan. terhighlight jadi di posisi 1 sampai ke 6. Iya, yang 1 sampai ke 6 dan ada beberapa tim juga yang kita harapkan bisa keluar dari zona degradasi. Tapi lihat Eko Esports dan juga EVOS Divine seperti yang sudah kita tebak-tebakan tadi ya, apakah benar mereka akan turun bersebelahan dan benar terjadi? Udah gitu, apakah mereka akan saling tabrak-mentabrak? Kita masih belum tahu karena sih sebenarnya gue pengen banget mereka tabrak-tabrakan gitu. Seru ya? Seru Tapi harusnya. menurut gua nggak apa-apa, disimpan aja nyampe ke late zone. Kenapa? Karena lebih panas lagi gitu. Ya. Hype-nya bakal lebih panjang lagi kalau EVOS dan teman-teman dari Iko sendiri bertemunya di bagian late game. Dan Ya. kalau lu lihat dari teman-teman First Rider sendiri, mereka seharusnya membalikkan drop zone mereka yang dulu gitu. Mereka Ya. bermain di daerah Bima Sakti dan merapatkan barisan di Katulistiwa yang menurut gue ini bukan tanpa alasan. Mereka ingin terjadinya perang antara Iko dan juga EVOS itu benar-benar mereka menjadi orang ketiga dan mendapatkan keuntungan. Ya, kita lihat dari minimapnya garis pesawat yang tidak bersahabat dengan zona ternyata ya. Garis pesawatnya darah-darah dan kali ini bahkan sudah ada tembakan-tembakan yang sudah mulai terjadi di area Clock Tower sekali lagi. Iya, di mana Jafra ternyata melakukan prone gaming juga gitu kan. Prone Sementara gaming. itu dari teman-teman First Riders yang sedang berapi-api kali ini coba menembus bergerak ke arah Clock Tower, tapi ternyata tidak cukup mudah karena kali ini sang Lord dari IOG sudah mengetahui posisi mereka dan memaksa teman-teman First Riders untuk mundur terlebih dahulu. Oke, dan ternyata kali ini juga dari EVOS-nya langsung masuk ke daerah Clock Tower. Apakah ini bakal menjadi satu perebutan pertandingan
pertandingan antara Iko dan juga EVOS bakal kita saksikan sebentar lagi, karena ini peperangan bukan tentang mereka aja, karena ada NXL juga yang bakal join to fight kali ini. Dan kali ini Kucai bakal coba untuk bertahan, udah ditembakin, bahkan seorang Beyond berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus. Satu sudah tumbang, Kiba berhasil mendapatkan SAM 13, dan kali ini mulai dimajuin begitu saja. Beyond dengan granatnya coba untuk membakar terlebih dahulu, mencari lagi di mana lawannya berada, tapi masih ada glue wall yang menghalangi. Dut berhasil mendapatkan 1 orang dan juga terkendal oleh granatnya sendiri, menyisakan 2 orang aja dari EVOS, yaitu Beyond dan juga Abax, Julia. Oke, kita lihat kali ini dari Mr. 05 pun harus terjatuh dan tidak terselamatkan. Abax hati-hati, cukup terjepit kali ini sudah. Ternyata oh my god, apa yang terjadi? Kita China dan seorang Abax berhasil menjatuhkan 1 orang, tapi First Rider Eclipse langsung maju tanpa pikir panjang. EVOS Divine pun harus puas di posisi ke-10 kali ini. EVOS Divine harus cukup puas di posisi ke-10, tapi objektif mereka udah centang. Objektif mereka adalah memutuskan Iko dan tidak membuat Iko mendapatkan poin lebih banyak lagi. Iya, betul sekali. Itu karena rival paling dekatnya Eko Esports ya. Dan Kali lu ini lihat. Bot masih coba untuk maju ke depan, Oh, no. melawan 3 orang sekaligus. Apakah bisa? Tapi ternyata tidak. Dan ini adalah Buya untuk Rebellion Tabur. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Yang kedua pada hari ini, apakah yang akan terjadi kali ini? Dimana kita lihat ada garis pesawat yang nantinya akan berakhir di daerah Santa Catarina. Ada EVOS Divine juga yang sudah turun bersamaan dengan teman-teman dari GPX Esports dan juga ada tim Kings. Wah. Ada apa ini, Kings? Sam 13 ini bakalan Sendirian? Iya, sendirian. Dan itu di daerah Strings bakalan ada Kings yang menabrak salah satu player dari EVOS Divine. Iya, tapi ternyata cuma ada 1 orang aja di sana, yaitu seorang Sam 13. Apakah ini menjadi salah satu skenario untuk tim Kings? Kita bakal saksikan sesaat lagi, karena memang Sam 13 kali ini benar-benar didekati oleh 3 orang sekaligus. 1 orang sudah berhasil di take down, tapi Sam 13 coba untuk menyelamatkan. Duel 1 lawan 1, dan ternyata Sam 13 masih cukup kuat. Rao berhasil di pick off juga. First blood berhasil didapatkan oleh seorang 18 Dir kali ini. Rao dari belakang sudah mulai mendekat, tapi Mr. Sam 13 maksud gue, apakah masih bisa? Karena duel kali ini berhasil dimenangkan oleh Rao, menyisakan 1 orang aja di tim EVOS Divine. Wah, gue sampai bener-bener ini. Kaget ya. Bukan, gue sampai speechless karena setahu gue tadi yang harusnya fight itu kan Kings juga gitu. Aduh, diemotin dulu bun ya. Oh my god, diketawain. Ini nih yang kayak gini gue suka nih. Nothing Kalau tulus. kalian ingat EVOS itu abis diemotin nantinya ngamuk gitu kan. Ingat, mana itu pernah bilang sama Iya. Chris Jo. Biasanya Biasanya nih yang ngemotin EVOS itu bakalan hilang katanya. Hilang dari Ya. pertempuran lah maksudnya ya. Iya betul. Tapi tentunya kali ini masih bisa bernafas cukup panjang dan lega karena Beyond berhasil dihidupkan. Masih ada mereka berdua, Mr. 05 dan juga Beyond, dan tentunya mereka bakal ngumpulin koin untuk menyelamatkan Abax dan juga Sam 13. Ya, karena bisa gue bilang tadi awal yang kurang baik ya untuk EVOS Divine, karena dari awal udah kelihatan juga ya dari sisi drop zone-nya ketika ada 2 tim yang langsung nabrak ke arah teman-teman dari EVOS Divine itu sendiri. Dan Sebenarnya nggak masalah. enggak sih, menurut gua kalau misalkan yang di dekat Bayfront itu lebih ke EVOS yang nabrak ke GPX gitu. Oh, Karena memang kalau ngomongin Nabrak berdua. GPX sendiri, mereka itu sering membagi lootingannya dan salah satunya ada di daerah atas Bayfront sendiri, Julia. Nabrak tapi berdua ya, berani banget sih, gagah dan berani ya macam Sampai di situ aja karena kali ini seorang Kings Wrath dengan double vektornya bakal coba melawan satu tim dari First Riders, di mana 2 orang sudah berhasil ditumbangkan. Ikal berhasil di revive dan di cover oleh seorang Lozi. 1 lawan 3, apakah bisa? Ternyata tidak bisa, dan Kingsnya harus cukup buat di posisi ke-11, Julia. dan harus puas dimasak. Ketinggian dilempar ke arah atas dan Souza pun berhasil begitu saja. Ada Sam 13, tapi First Rider Eclipse pun harus begitu saja puas di posisi ke-10. Sam 13 dalam masalah harus menghadapi teman-teman dari NXL 4 player kali ini melawan seorang Sam 13 tanpa adanya backup. Sudah mulai terdengar suara panggilan tentunya dari Sam 13 terhadap teman-teman yang mencoba untuk regroup terlebih dahulu sambil menunggu. Tahan dulu stepnya nih, tahan dulu sampai teman-temannya nyampe, karena Mr. 05 kali ini sudah siap untuk melakukan backup dengan adanya seorang Beyond juga dari sisi kanan, yang mana ini akan menjadi pertempuran yang cukup seru antar saudara.
antara saudara yaitu NXL dan juga EVOS tentunya. Satu orang sudah berhasil di pick off oleh Sam13 kali ini. Irazor tidak bisa berbuat banyak dan kondisi menjadi 4 lawan 3 untuk EVOS. 2 poin eliminasi sudah dikantungkan. Jar bakal coba untuk kabur dulu tapi Sam13 bakal coba turun memimpin kawan-kawannya untuk bergerak maju ke depan. Satu orang berhasil didapatkan oleh Abax. Menyisakan 2 orang lagi yaitu seorang Matt dan juga August. Satu orang Beyond berhasil di pick off menjadi 3 lawan 2. Coba bergerak lagi, mencari lagi di mana lawannya berada sambil bergantian untuk melakukan pick off. Dan itu dia the end for NXL. EVOS Divine masih cukup kuat dan masih ada 3 orang kali ini. Oh, Ada landmine yang terpasang ternyata yang akhirnya masih bisa untuk memberikan sedikit tekanan ya. Bercanda landmine-nya. NXL udah nggak ada tapi masih bisa untuk mengenakan 2 playernya. Ditukar dengan 1 orang Beyond saja yang tadi bisa gue lihat dari seorang Beyond mungkin agak sedikit kepleset mungkin ya. Tadi karena ada sedikit pergerakan yang cukup terbata-bata dari Beyond yang akhirnya harus membuat dirinya pulang ke arah lobby yang gue yakin sebenarnya untungnya masih di round pertama. Maksud gue di zona pertama yang mana nah baru kan bakal hidupin sih gue rasa Beyond. harusnya bakal dihidupin lagi Nah, ya. udah dihidupin. Ini ya Jajanan kalau kata Regi. magicnya dari tim EVOS ya. Dimana mereka tuh dari awal udah ke sisa 3 tiba-tiba perangnya menang. Perangnya menang. Tiba-tiba lagi mereka dapetin poin eliminasi gitu kan. Padahal udah sisa 1 orang aja, Bu. Udah sisa 1 orang aja, dimana itu adalah salah satu ketenangan yang jarang banget dimiliki. Mentality juga. Mentality juga ya, benar sekali. Dan akhirnya bisa kembali berempat dengan poin eliminasi. Kita lihat sekarang udah 5 gitu. Padahal Itu dia. tadi kita udah sempat ngelihat beberapa kali kena pressure yang terus-menerus dari setiap tim yang bertemu dengan mereka. Tapi ini akan menjadi sangat seru di mana EVOS Divine sebentar lagi akan melakukan rotasi lanjutan akan ke EVOS Divine menjadi orang keempat. Orang ketiga aja udah males, apalagi ada orang keempat. Itu dia, dan harusnya dari segi pergerakan sendiri EVOS bakal bertemu dengan IOG yang sedang melakukan rotasi terlebih dahulu, tapi tembakan sudah mulai dirasakan oleh Mr. 05 yang sudah diluncurkan oleh Azrael 25 kali ini, Julia. Oke, kita lihat kali ini tembakan bertubi-tubi masuk ke arah teman-teman dari EVOS Divine, di mana salah satu playernya berhasil terpick off kali ini. Menyisakan 3 player saja dari EVOS Divine, di mana Beyond, Abax dan juga Sam13 harus berjuang tanpa adanya Mr. 05. Iya. Kita lihat dari Beyond langsung mengambil posisi yang cukup enak sekali lah kali ini. Ya, bakal coba ambil posisi yang enak, tapi Sam13 melakukan flanking dengan sangat efektif, bahkan menumbangkan seorang Azrael 25 kali ini, dan coba untuk melakukan satu engage. Ada duel antara Sam13 dan juga IOG Lord, tapi ternyata Lord masih cukup kuat, dan kali ini Abax mulai mendekat. Coba diajar lagi oleh seorang Lord yang bukan kacang-kacang tentunya. Coba mencari di mana lawannya berada dan coba untuk melakukan reviving. Sam13 bakal di-secure poin eliminasi ya, dan GPX yang mendengar peperangan bakal menjadi orang ketiga kali ini, Julia. Oh my god, tapi Sam13 pun berhasil terpick off kali ini, di mana Lord tersisa seorang diri, Bank tidak dapat diselamatkan. GPX Esport kali ini hadir di timing yang pas, tapi sayang sekali dari EVOS Divine harus dikacangin dulu kali ini karena GPX akan fokus dan langsung saja menghilangkan Island of Gas di posisi ke-8. Ini menjadi bencana untuk teman-teman dari EVOS Divine. Kali ini harus menghadapi teman-teman dari GPX. Beyond coba untuk berlindung terlebih dahulu, di mana Wings kali ini sudah mulai memantau pergerakan dari seorang Beyond. 2 versus 4 kali ini EVOS Divine, dan sebentar lagi ada orang baru yang akan datang, yaitu Ses Alpha Inc. Bagaimana nasib EVOS Divine kali ini, Skyla? Ya, tentunya ini bakal menjadi satu keuntungan untuk EVOS Divine karena ternyata Ses sendiri tidak sadar bahwa peperangan yang terjadi masih menyisakan 2 orang dari EVOS Divine yang berada di belakang dia. Coba dihujani peluru dan ternyata akhirnya mengusir teman-teman Ses yang tadinya mau melakukan agresi ke arah teman-teman GPX. Yap. Menurut gua tadi harusnya EVOS biarin dulu gak sih? Iya, harusnya biarin Perangin aja aja dulu ya? Biarin aja. Tadi dari Beyond mungkin gemes-gemes dikit Gemes kali ya? ya. Tapi kalau menurut gue dari Ses Alpha Inc. pada akhirnya berhasil menyelamatkan teman-teman dari EVOS Divine yang hanya tersisa 2 player lagi. Tapi Beyond kayaknya masih gemes kalau gue lihat nih. Karena dari seorang Abax dan juga Beyond mungkin entah ada call dari teman-teman yang lain untuk ya tahan aja, steal kill atau kayak gimana gue gak ngerti. Tapi karena mereka masih ada di zona yang cukup aman, hati-hati. Ada Eco Sport di sisi lain yang sebentar lagi siap untuk masuk ke area pertahanan dari EVOS Divine ataupun nanti GPX Sport. Tapi ternyata Ses Alpha Inc. dan GPX Sport pun menahan pergerakan mereka satu sama lain. Iya, menahan pergerakan mereka, dan gua rasa yang jadi diuntungkan adalah beberapa tim yang masih berada jauh di luar gitu seperti Aura atau RBL. Mereka benar-benar nggak kesentuh sama sekali. Dari segi posisi mereka masih cukup aman, berbeda dengan GPX maupun Ses atau Iko yang sudah berada di dalam zona terlebih dahulu. Yes, betul sekali. Namun kita lihat kali ini zona akan menyusut. Aduh, sayang, 1000 sayang. Ternyata 3 tim dari GPX Esport, Ses Alpha dan juga EVOS Divine harus bekerja keras untuk masuk ke dalam zona dengan posisi yang
ketiganya sama-sama nggak menguntungkan menurut gue. Jadi orang yang tidak terlihat ya, emang tidak terlihat seperti tapi Jadi bener cosplay tidak jadi orang yang terlihat. Tapi kita lihat kali ini dari Aimgad masih berada di luar rumah, zonanya udah mepet dikit nih, mau nggak mau harus maju. Tapi hati-hati EVOS Divine, besar 2 player saja di antara banyaknya tim yang masih utuh. Ini bahaya banget sekali. ini bahaya banget, tapi ternyata zonanya tidak terlalu jauh dari teman-teman Aura dengan 5 poin eliminasinya, dan Aimgad berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus. Apakah ini bakal menjadi akhir dari Sesal Flying? Karena Rosman masih cukup sabar, bahkan kedainya juga terkena, dan akhirnya Aimgad dan kawan-kawan berhasil menumbangkan Ses, tapi justru Bion yang berhasil mendapatkan pundi-pundi eliminasinya. Dan tidak berhenti sampai di situ, GPX yang sudah tahu bahwa akan ada peperangan yang terjadi mulai mendekatkan dirinya lebih ke arah EVOS dan juga Aura. Tapi ada Rebellion Tabor yang tidak akan berhenti sampai situ, dan juga Eko Esports kali ini yang masih hadir di area pertempuran yang terjadi. GPX coba menahan, hanya melihat dulu, memantau dulu antara EVOS Divine dan juga teman-teman dari Aura Ignite. Di sisi lain, Wings pun berhasil ter-take down begitu saja, menyisakan 3 player dari tim GPX. Namun di sisi lain juga Eko Esports masih dengan 0 poin eliminasi, bermain dengan cukup aman, mencari sedikit celah untuk melakukan rotasi ke arah circle. Namun terdengar suara huru-hara yang terjadi. Justin menerima beberapa tembakan, namun ternyata tidak berimpact banyak. Tidak berimpact banyak, dan kali ini justru Aura Gun sudah melihat ada GPX sudah mulai ditembakin. Bion coba membakar granatnya dan dilempar ke arah depan. Mr. Home dari belakang berhasil menjadi orang ketiga kali ini, coba untuk menyelamatkan seorang Aimgad, bahkan coba untuk mencari lagi di mana lawannya berada, dan ternyata Bion yang terknockdown, dan GPX harus cukup puas di posisi kelima, menyisakan 4 tim dan 12 orang yang masih hidup. RBL menjadi orang ketiga yang sangat diuntungkan kali ini, tapi Abax juga nggak mau berhenti sampai di situ aja, harus cukup puas di posisi keempat. Dan ternyata Aimgad dengan granatnya berhasil mendapatkan 2 orang, bahkan Nikonya harus tereliminasi. Aura berhasil menunjukkan konsistensinya, tapi ini adalah buya untuk Rebellion Tabor. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Berikan dukungan kalian untuk tim-tim yang kalian dukung. Lihat ya, garis pesawatnya kemana nih? Quarry. Oke, masih aman ya garis pesawatnya. Tapi tadi ada garis pesawat yang aman kayak gini, tiba-tiba zonanya agak wadaw, Pak. Agak wadaw, dan kali ini EVOS-nya sedikit berbeda ya dari yang sebelumnya, karena EVOS ternyata bakal coba untuk turun di skill lodge, dan ternyata Abax juga berhasil mendapatkan 1 orang, yaitu Irazor. Bahkan ada 1 pukulan yang cukup baik kali ini mulai dirasakan oleh teman-teman dari NXL. Tembak-tembakan, dipukul lagi, coba ditonjok-tonjok, dan akhirnya berhasil ditumbangkan lagi oleh Mr. 05. Dan kali ini EVOS bahkan sudah memenangi jumlah antara dia dan tim NXL. Oke, coba untuk merevive terlebih dahulu dari Sam 13 yang berhasil dijatuhkan, langsung melakukan ending aja ke arah teman dari NXL. Tersisa 2 player lagi dari NXL kali ini, dan harus puas di posisi ke-12 kali ini. Penyusul itu masih hidup gitu kan? Yap, ada Ses, ada Aura Ignite juga yang Iya. masih bisa berpeluang masuk untuk menyusul Eko Esports gitu. Iya, dan kali ini dari EVOS Divine dengan 4 poin eliminasinya sudah mulai bergerak ke arah Mod House juga, yang sebelumnya Mod House sendiri sudah dikuasain sama Rebellion Tabor. Yes, udah dikuasai sama Rebellion Tabor, tapi kita kali ini dari teman-teman EVOS Divine ya berarti nggak akan bisa dapat lootingan apa-apa dong, karena Rebellion Tabor udah berhasil untuk looting tadi di sana. Ya nambah-nambah dikit nggak apa-apa lah ya, siapa tahu ada yang kesisa gitu kan. Tapi untungnya teman-teman dari EVOS Divine kali ini sudah kembali berempat setelah tadi terjadi pertengkaran yang yang bisa gue bilang hampir saja menghentikan langkah dari EVOS Divine itu sendiri. Tapi nggak masalah, bisa reset lagi. Bisa reset lagi, dan kali ini dengan title Kill Leader sementara, mereka coba untuk melakukan looting dan juga rotasi lagi, dan tentunya tidak bakal cukup mudah, karena kalau lu lihat dari RBL-nya, kalau RBL bertemu dengan EVOS harusnya mereka lebih siap dari segi lootingan. Mereka udah ada fast level 4, mereka udah punya 6 medkit dan juga udah punya 3 glue wall. Yap, betul sekali, unggul secara resource teman-teman dari Rebellion Tabor kali ini harusnya siap untuk bertemu dari Itu bakal menjadi bahaya banget. Iya harusnya, tapi kita lihat juga dari zona ini masih zona pertama, jadi sebenarnya semua tim masih berpeluang untuk melakukan looting terlebih dahulu di area yang cukup besar. Dan di sisi lain, oh my god, Eko kali ini masuk lagi nih ke zona. Jadi sebenarnya untuk Eko ada sedikit nafas lagi untuk nahan di sana sampai tim-tim lain masuk. Yes, kita lihat dari seorang Skybeams masih dengan cukup tenang berhasil mengumpulkan 1 penetrasi. Di sisi lain juga Mr. Home berhasil dipulangkan oleh seorang Dion, namun Sam 13 pun harus hilang oleh Amer.
ternyata ada pergolakan cukup baik dari seorang Elzia kali ini. Ada jump shot yang masih belum bisa dimaksimalkan dengan sangat baik dan Kings Esports pun harus puas begitu saja di posisi ke-10. Sementara itu EVOS Divine ternyata masih ada bertiga nih. EVOS Divine masih ada bertiga kali ini sudah mengetahui bahwa ada Amerta yang terjebak di pulau dekat Mod House. Tidak bisa berbuat banyak kali ini. Rebellion menyisakan 2 orang aja. Apakah mereka bisa bertahan? Ini bakal menjadi sulit banget karena ternyata zona selanjutnya sudah dikuasai oleh EVOS Divine, Abax dan kawan-kawan. Beralih sedikit untuk menjadi orang ketiga yang sudah mendengar peperangan yang terjadi antara GPX dan juga IOG, Julia. Yes, betul sekali nih, antara GPX dan juga IOG memancing teman-teman yang lain untuk hadir ke arah pertempuran. Sementara kalau lu lihat dari minimaps, Dapetin daerah selatan dari Pulau Purgatory yang artinya mereka punya resource yang sangat banyak. yes, mereka punya resource yang sangat banyak harusnya dan bahkan. Tapi sayang sekali dari Kucai itu kalau lu lihat dari face-nya udah terkikis lumayan banyak ya, jadi harus lebih hati lagi dari orang Kucai. Oke, tapi ternyata ada sedikit perubahan di mana auranya langsung tembus ke daerah gila. pertahanan dari Iko dengan sangat cepat. Bahkan Dut tidak sempat untuk melakukan grenading. Udah mulai dibuka open fire kali ini. Satu orang Iko udah berhasil di pick off begitu saja. Gun juga berhasil mendapatkan Kucai. Menyisakan 1 orang aja dan itu dia. Aura terlalu kuat. Aura terlalu cepat untuk Iko Esports pada malam hari ini. Terbakar sudah Eko Esports oleh Aura Ignite, namun kita lihat tadi di notification-nya di mana Abax sebenarnya melakukan triple kill kali ini. Ibion coba untuk melakukan 1 spray terhadap teman-teman di GPX. Ada granat yang coba dilempar, memukul mundur teman-teman dari EVOS Divine. Sementara itu ada Skyler yang coba diluncurkan ke arah bawah. Zero pun terlihat jelas di sana. Masih ada respon gol yang cukup baik kali ini dari seorang Zero. Ditungguin aja. Bion satu pelontar masuk ke arah depan, masih belum connect. Masih ada Kronos yang coba diaktifkan di balik batu. Apakah kena? Oh my god! Bion! Pelontar fisika dari seorang Bion berhasil menumbangkan RBL di posisi keempat. Tapi tidak bisa cukup senang terlebih dahulu karena memang perjalanan masih cukup panjang. Mr. 05 berhasil menumbangkan MGUT kali ini. EVOS Sam 13 berhasil mempunish Justin. Dan kali ini tersisa 2 tim aja. Aura versus EVOS. El Clasico sudah bisa dirasakan. Ada 1 peluru yang langsung connect. M79-nya coba untuk dipredik lagi dan belum membuahkan hasil. Granat coba dilemparkan lagi. Sementara itu sudah melakukan 1 pergerakan ke arah dalam pertahanan Aura kali ini. Dan Aura masih cukup kuat untuk bertahan. Dan kita lihat juga 2 orang sudah knockdown. Sam 13 dan juga seorang Abax sudah berhasil di-secure killnya. Menyisakan Mr. 05 dan juga seorang Bion. Apakah bisa menahan gempuran dari sang naga yang sedang berapi-api. Karena ada 1 lemparan granat ke arah belakang. Bion terknockdown dan juga menyisakan 1 orang. Dan itu dia. Ditutup dengan sangat manis untuk Aura Ignite. Kita akan umumkan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi predator di Free Fire Master League Season 5 Divisi 1. EVOS Bion dengan perolehan kill 122. Kita akan mengumumkan siapakah yang akan menjadi juara di Free Fire Master League Season 5 Divisi 1. Dan pemenang dari Free Fire Master League Season 5 Divisi 1 yang mewakili Indonesia di Free Fire World Series 2022 Sentosa adalah EVOS Divine.